Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Jemaat Gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem yang ada di Telo? Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan setiap kita dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap semangat dalam pengiringan kepada Tuhan. Baik, hari ini bersama dengan saya kembali kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang baik bagi kami semua. Engkau menuntun kami hingga bisa sampai hari ini tegak berdiri untuk bersyukur kepadamu dalam hidup ini. Walaupun di tengah-tengah kehidupan yang berubah-ubah. Hari ini kami boleh datang berkumpul, menyembah dan muji-Mu. Dan saatnya Tuhan juga kami hari ini akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan mengurapi setiap jemaat Tuhan, mengurapi setiap kami, akal budi kami, hati kami, biarlah dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami mau dididik, dipimpin, dibentuk, semakin serupa dengan anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi kami semua tanpa terkecuali, terlebih hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, yang penuh dengan kekurangan. Biarlah Allah Roh Kudus menjamah setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yunus. Bapak Ibu, saya percaya kita semua tahu bahwa kitab Yunus adalah kitab yang unik, terkenal, dan ceritanya sangat menarik dan banyak sering sekali dikutip oleh berbagai orang dalam berkhotbah. Dari kita kecil sampai kita besar, kita tidak luput dengan cerita kitab Yunus. Dan kita tahu persis bahwa di dalam kitab Yunus mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita mengikut Tuhan. Dan saya berdoa lewat sharing ini, lewat sharing yang sederhana ini mengajarkan kita untuk mengikut Kristus lebih sungguh lagi. Judul perenungan kita hari ini adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terambil dalam Yunus pasal 3, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat ke sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang sederhana yang perlu kita mengerti untuk mempelajari kitab Yunus secara sederhana. Yang pertama yang perlu kita ketahui, siapakah Yunus? Bapak Ibu, tidak banyak yang kita ketahui tentang Yunus. Namun di dalam perjanjian lama, kita bisa pelajari, di luar kitab Yunus namanya hanya disebut satu kali. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Dan bagian itu memberi petunjuk kepada kita bahwa Yunus adalah nabi yang melayani kerajaan Israel atau kerajaan utara pada waktu itu. Dan dia melayani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dan Yunus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Yunus adalah nabi yang sangat unik karena satu-satunya nabi yang menolak menyampaikan firman Tuhan dan bahkan lari dari Tuhan, Bapak Ibu. Itu tentang Yunus. Dan yang kedua, kota seperti apakah Niniwe? Niniwe di mana tempat Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sana.
Nah, Niniwe adalah kota yang penting di kerajaan Asyur. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Dan waktu itu kerajaan Asyur adalah kerajaan yang menjadi superpower di dalam dunia kuno pada waktu itu, Bapak Ibu. Yang sekitar abad 9 sebelum Masehi, sebelum 1 abad sebelum Yunus memberitakan tentang nubuatnya ini. Dan kerajaan Asyur semakin besar, mereka mengancam, mereka mengalahkan kerajaan lain di sekitarnya. Dan orang Asyur terkenal, Bapak Ibu, pada waktu itu dalam peperangan. Mereka kejam. Ada beberapa catatan sejarah pada waktu itu. Para raja Asyur sangat bangga dengan kekejaman yang mereka buat pada tawanan perang pada waktu itu. Di mana ada orang-orang yang dipotong kakinya, dipotong tangannya, disisakan satu untuk disalami sebelum orang itu mati. Ada yang dikuliti hidup-hidup, lalu kulitnya dipasang di tembok-tembok kota sebagai peringatan. Bahkan ada yang dicabut lidahnya sampai putus, dan berbagai kekejaman lainnya yang dilakukan oleh orang-orang atau raja-raja Asyur, Bapak Ibu. Nah, Israel sendiri pernah mengalami kekejaman atau diserang oleh orang Asyur. Walaupun kita tidak tahu berapa banyak kerugian, kehancuran, kekejaman yang mereka alami, Bapak Ibu. Tetapi catatan sejarah menunjukkan kepada kita bahwa mereka sempat memberikan upeti yang sangat memberatkan kepada orang Asyur. Dan kerajaan Asyur di dalam sejarah terus-menerus menjadi ancaman bagi Israel sampai pada zaman Yunus bernubuat pada waktu ini. Dan kita tidak tahu berapa puluh tahun kemudian. Tetapi setelah peristiwa ini dicatat, Israel sering diserang lagi oleh Asyur dan kemudian dihancurkan total. Lalu penduduknya dibuang, diserahkan ke segala penjuru, ke segala bangsa, dan Israel tidak pernah bangkit kembali lagi. Dan ini dicatat, Bapak Ibu, peristiwa ini dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 15 sampai pasal 17. Inilah yang kita perlu ketahui tentang bangsa Asyur, kota Niniwe, dan kepada bangsa inilah Yunus disuruh pergi melayani. Kalau kita tanya secara sederhana, mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan dan tidak mau pergi ke Niniwe? Sangat jelas jawabannya, Bapak Ibu. Mungkin yang pertama, Bapak Ibu, dia takut. Yunus takut. Yunus adalah orang Israel yang sebetulnya juga berada dalam kuasa Asyur. Dan sekarang dia diminta untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan berita supaya mereka bertobat. Atau kalau tidak, mereka dihancurkan oleh Tuhan. Dan bagaimana mungkin dia melakukan itu? Walaupun catatan sejarah waktu itu bangsa Asyur juga sedang mengalami penurunan konflik internal politik di dalam kerajaan mereka. Tetapi ini adalah bangsa Asyur yang terkenal kejam dan kuat. Maka mungkin saja Yunus berpikir permintaan Tuhan itu keterlaluan sekali. Dan dia pikir bahwa siapa dia sehingga orang Niniwe mau mendengar dia. Atau siapa dia yang sehingga orang Niniwe waktu dia datang tidak akan membunuh dia. Karena mungkin saja begitu dia datang, dia langsung dibunuh. Maka bagi Yunus, bukan saja kemungkinan dia berhasil 0%, Bapak Ibu, kemungkinan dia dibunuh hampir 100%. Maka untuk apa dia pergi? Maka dari itu jelas jawabannya. Mengapa Yunus melarikan diri? Jawabannya karena dia takut. Atau mungkin jawaban yang kedua, ia adalah karena dia membenci kota itu. Yunus membenci kota Niniwe.
Karena orang Niniwe bukan saja jahat, tetapi juga musuh dari bangsa Israel. Dan kalau Tuhan mau menghukum, logikanya ya langsung aja Tuhan hukum. Tapi di sini Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan malah suruh Yunus ke sana memperingatkan mereka akan penghakiman. Dan itu berarti ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni mereka, mengasihi mereka. Dan Yunus di sini tidak suka kalau itu terjadi. Dan dia benci dengan orang-orang Niniwe. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, perasaan seperti ini yang ada dalam kehidupan, dalam diri Yunus. Dia takut, dia benci. Sangat lengkap dalam diri Yunus. Dan bahkan dia tidak rela kalau mereka bertobat dan diampuni. Untuk apa dia pergi ke sana? Dan ini membuat Yunus berpikir bahwa ini misi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan pilihannya adalah, Bapak Ibu, taat kepada Tuhan atau menolak panggilan Tuhan. Dan mana yang lebih masuk akal? Pergi ke Niniwe atau menolak panggilan Tuhan? Nah, ini yang perlu kita lihat Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, itu berarti Tuhan punya alasan yang bukan saja sangat kuat, tapi juga sangat benar. Tetapi di sini Yunus hanya memikirkan alasannya sendiri. Dan dia melihat tidak ada alasan yang baik untuk dia pergi ke Niniwe. Maka dia memutuskan, pasti Tuhan salah berpikir. Tuhan salah berencana. Maka di sini kita bisa lihat pada dasarnya yang membuat Yunus tidak untuk memutuskan lari dari Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mengapa dia tidak percaya lagi kepada Tuhan? Dia tidak percaya bahwa Allah benar dalam keputusannya. Dia tidak percaya bahwa Allah punya alasan yang benar, yang baik. Dia tidak percaya bahwa Allah berhak atas hidupnya. Mungkin dia berpikir, kalau dia taat, dia ikut saja, hidupnya akan hancur. Dia tidak mau itu, maka dia memutuskan untuk lari Bapak Ibu. Nah, coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Yunus ini? Mungkinkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Jadikan ini sebagai awasan supaya kita tetap bertahan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkinkah hal ini sering terjadi Bapak Ibu? Coba kita renungkan. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan ketika kita tergoda melakukan hal yang diperingatkan dalam Alkitab. Kita tergoda misalnya untuk berbuat curang dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan. Kita tergoda untuk melakukan dosa. Lalu kita berpikir, apa salahnya? Bukannya sebetulnya tidak kenapa-napa, ya kan? Lagi pula kalau saya tidak melakukannya, mungkin saya yang mengalami kerugian ini dan itu. Dan kalau saya tidak melakukannya juga pun, saya juga tidak apa-apa kok. Kita punya banyak alasan untuk melakukan itu. Kita tidak percaya kepada Allah yang berkata, jangan. Atau mungkin lagi, ketika kita melihat hidup kita berantakan, ada suami atau dengan istri yang tidak akur lagi, ada anak-anak kita yang salah memilih jalan hidup yang salah, karir atau bisnis yang hancur, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau diam? Tuhan kenapa kau tidak mendengar waktu aku berseru? Kemudian kita menuduh bukan hanya Tuhan salah mengizinkan ini, tetapi menganggap Tuhan tidak ada. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Atau mungkin lain lagi Bapak Ibu, mungkin Tuhan menyuruh kita, meminta kita untuk mengasihi satu sama lain, untuk rendah hati kepada yang lain, untuk berkorban, untuk berjalan dalam iman. Dan mungkin kita berkata, yang benar saja Tuhan.
Tidak mungkin saya lakukan itu. Bapak Ibu, ini memberitahukan kepada kita bahwa kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Kadang-kadang kalau kita coba berpikir Bapak Ibu ya, dan mau jujur mengatakan dalam diri kita sendiri, kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sangat berani sekali di hadapan Tuhan. Kita cuma takut sakit, takut mati, takut miskin, takut setan, tapi kita tidak takut akan Tuhan. Kita terlalu berani. Dan inilah Yunus, dan inilah kita. Mari kita coba renungkan. Dan kita teruskan lagi Bapak Ibu. Nanti di akhir khotbah ini kita akan merenungkan beberapa poin Bapak Ibu. Kemudian dalam ayat 3, pasal 3 Bapak Ibu, di situ kita diberitahukan bahwa Yunus pergi ke sebuah daerah. Dia lari melarikan diri, dia disuruh ke Niniwe yang ada di timur, tapi dia pergi ke Tarsis yang ada di barat. Sebagai nabi Tuhan, Yunus tahu dia tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa pelajari di sini. Tarsis adalah tempat terjauh di barat yang dikenal oleh dunia kuno pada waktu itu Bapak Ibu. Dan di situ tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Maka mungkin Yunus berpikir begini Bapak Ibu. Kalau dia pergi ke Tarsis, dia sudah terlalu jauh. Dan Tuhan tidak mungkin suruh dia kembali lagi pergi ke Niniwe. Dia pasti suruh orang lain, bukan? Atau mungkin Yunus bisa berpikir begini, di sana dia ingin melupakan Tuhan. Tidak, karena di sana tidak ada orang yang kenal Tuhan. Tidak ada yang bicara tentang Tuhan. Maka sebetulnya dengan pergi ke Tarsis, Yunus sedang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, seorang bernama Tim Keller berkata begini dalam bukunya, dalam The Prodigal Prophet. Dia berkata, ada dua cara orang untuk melarikan diri dari Tuhan. Ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan tidak mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, dengan cara mentaati perintah Tuhan. Wow, seru juga. Sebetulnya ini dilukiskan dengan baik dalam perumpamaan Tuhan Yesus waktu anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di situ kita bisa lihat Bapak Ibu di mana cerita perumpamaan Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak yang bungsu melarikan diri dari bapaknya, lalu dengan cara meminta warisan kemudian dia pergi jauh dan hidup berfoya-foya menghabiskan semuanya. Sementara ada anaknya yang sulung yang tetap di rumah mengikuti semua perintah bapaknya sampai bapaknya menyambut anaknya yang bungsu itu dan dia meledak dan marah. Kita tahu itu. Tetapi dari cerita ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kedua anak ini sesungguhnya sama-sama melanggar atau melarikan diri dari Tuhan. Sama-sama tidak percaya bahwa bapaknya mengasihi mereka. Yang bungsu merasa bahwa bapaknya tidak mengasihi dia, makanya tidak memikirkan yang terbaik, makanya dia pergi. Dia minta bagian warisannya, hidup sendiri. Yang sulung juga sama. Merasa bapaknya tidak akan mengasihi dia kalau dia tidak melakukan perintah bapaknya. Tidak mentaati bapaknya. Jadi, dua anak ini, baik si bungsu maupun sulung, sebetulnya sama-sama tidak percaya kepada kasih bapaknya. Dan Tim Keller memberitahukan kepada kita bahwa Yunus melakukan dua hal ini. Dia tidak mentaati perintah Tuhan yang pertama, dan dia juga mentaati semua perintah Tuhan. Karena apa? Kalau kita melihat di awal sini dia melarikan diri, ya kan? Karena dia tidak percaya tentu kepada Tuhan. Tapi nanti juga dia akan menuruti perintah Allah dengan pergi ke Niniwe, tapi dia tetap tidak bisa menerima
karena Allah mengampuni Niniwe. Dan dengan kata lain, dia tetap tidak percaya kepada Allah. Maka baik waktu dia lari maupun waktu dia taat ke Niniwe, Yunus tidak percaya kepada Allah. Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita renungkan di sini, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Yunus ingin kehendaknya yang jadi, bukan kehendak Allah. Maka dari itu, betapa pentingnya kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Rasa percaya kita bukan hanya berhenti dalam bibir mulut kita saja, tetapi tindak laku kita juga membuktikan bahwa kita menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya seperti itu. Kita harus memulainya dengan roh, dan kita harus mengakhiri kehidupan kita dengan percaya dengan roh juga. Karena Tuhanlah yang memimpin kita. Maka dari itu, mengapa kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Alasan yang pertama, yang pertama adalah karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kita tidak bisa atur sesuai dengan kemauan kita, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita lihat Yunus tidak percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Yunus tidak percaya bahwa Allah tidak pernah punya maksud jahat. Allah mengasihi dia dan Allah berhak atas hidupnya. Yunus merasa bahwa dia jauh lebih tahu yang terbaik bagi hidupnya. Dia merasa jauh lebih tahu apa yang benar. Dia berhak memutuskan untuk hidupnya sendiri. Dan Yunus tidak ingin punya Allah yang mengasihi orang yang dibenci. Dia ingin Allah yang sesuai dengan kemauannya. Dia ingin ketika Allah tidak lagi mengasihi orang yang dia benci, dia mau Allah seperti apa yang dia mau. Makanya dia pergi. Bapak Ibu, mungkinkah kita seperti Yunus? Kita tidak percaya kepada Tuhan pada waktu sehingga kita lari dan kita mempertanyakan Tuhan, seperti apa yang kita inginkan? Apakah Allah buatan kita sendiri yang sesuai dengan kemauan kita, yang menyenangkan kita? Atau seperti poin yang pertama ini, Allah yang mengasihi, Allah yang Maha Kuasa, yang memang kita tidak bisa atur, memang kita tidak bisa duga, tetapi mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya mati di kayu salib, menebus kita, menggantikan kita pada waktu kita masih memusuhi Dia. Allah seperti apa yang kita inginkan? Sekali lagi, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Alasan selanjutnya yang kedua, yaitu adalah karena Dia adalah Tuhan yang berhak atas hidup kita. Dia yang berhak atas hidup kita. Betul, Allah meminta Yunus untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sepertinya tidak mungkin, sangat berbahaya. Maka Yunus menolak karena memikirkan kepentingannya diri sendiri. Tapi dia lupa Tuhan berhak atas hidupnya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah melakukan yang paling tidak mungkin, menanggung murka Allah bagi kita, Bapak Ibu. Dan Dia tidak memikirkan kepentingannya. Filipi pasal 2 memberitahu kepada kita, Dia sampai turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Itu membuktikan bahwa Dia tidak memikirkan dirinya sebagai Allah, tapi Dia menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, Dia berhak atas kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita perlu renungkan mengapa kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Itu adalah karena kita ada dalam genggaman anugerah Allah. Karena kita ada dalam genggaman anugerah Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, anugerah Tuhan tidak berhenti. Bagaimana Yunus selalu menemukan cara untuk melawan Tuhan. Selalu Tuhan menemukan cara untuk menyadarkan Yunus, memanggil Yunus kembali. Memang sih, Tuhan bisa panggil, tinggalkan Yunus. Tuhan bisa panggil orang lain, ya kan? Tuhan bisa biarkan Yunus berjalan sendiri sampai mentok, tetapi Tuhan tidak mau melepaskan Yunus, Bapak Ibu. Hidup Yunus, Bapak Ibu, Nabi yang melarikan diri ini, ada dalam genggaman anugerah Tuhan. Dia ada dalam genggaman anugerah Allah, Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita hari ini, bagaimanapun kita jatuh lagi di dalam dosa, kita melawan Tuhan, mungkin kita lari dari Tuhan, kecewa kepada Tuhan, Tuhan belum dan tidak akan pernah melepaskan kita. Kita ada di dalam genggaman anugerahnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak kita, mari responi kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin kita ada ketakutan yang tidak dimengerti oleh orang lain di sekeliling kita. Karena perubahan hidup kita di zaman ini, pandemi yang belum ada ujungnya, tidak berhenti. Tetapi ingatlah, Dia Tuhan yang berhak atas kehidupan kita. Dia masih mengasihi kita, Bapak Ibu. Mungkin kita benci dengan kehidupan kita, atau kita benci dengan orang lain yang menyakiti kita. Ingat Bapak Ibu, selalu ada anugerah buat kita yang percaya kepada Dia. Percayalah akan tuntunannya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Apa yang menjadi keluh kesah kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi sumber kebencian kita? Lepaskan itu semua, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Karena Dia yang berhak dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, Dia masih mengontrol segala sesuatu, mengatur segala sesuatu di luar dari apa yang kita duga. Dan Dia tetap mengasihi kita. Ingatlah, Dia berhak dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, hidup kita ada dalam genggaman anugerah Allah. Percayalah akan janji firman-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini membuat kita kuat lagi untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan bisa tegak berdiri bahwa Tuhan baik bagi kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sederhana yang kami boleh renungkan bersama-sama pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mau beralih kepada yang lain. Tidak tergoda dengan apapun juga. Tetapi waktu kami sendiri, waktu kami ditinggalkan, waktu kami merasa terpuruk, biarlah kami mau hati kami, pengharapan kami berpaut erat kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di Indonesia, jemaat Bethlehem di Telo. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam segala kesehatan mereka, sakit penyakit mereka, Tuhan Kau berikan pemulihan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka membutuhkan jalan keluar, Tuhan, hamba berdoa, tangan Tuhan menjamah hati mereka, memberikan kekuatan, supaya mereka menerima jawaban dari Tuhan, untuk melepaskan mereka dari setiap belenggu. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh ajaib pertolongan Tuhan yang Tuhan beri. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh para hamba-Hambamu, pelayan Tuhan, mulai dari gembala sidang dan seluruh para hamba-Mu yang melayani dalam gereja ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka.
Dan biarlah lewat kehidupan mereka ada banyak jiwa dimenangkan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah hidup kami terpelihara dengan sempurna di dalam tangan kuat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan kami simpan kebenaran firman-Mu dan kami menjadi orang merdeka di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.